Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Semoga kabarnya selalu sehat dan semangat belajar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan IPS. Materi yang kita pelajari adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, bagaimana cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam, serta apa saja dampak dari interaksi tersebut? Yuk kita pelajari melalui video ini. Oke, manusia dan makhluk hidup lainnya selalu berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lingkungan alam menjadi sumber penghidupan bagi makhluk hidup, baik itu untuk mencari makanan ataupun tempat tinggalnya. Nah, apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang tercipta tanpa adanya campur tangan dari manusia. Lingkungan alam terbentuk karena proses alami atau melalui peristiwa alam. Contoh dari lingkungan alam ada laut, sungai, rawa, danau, dan lain-lain. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan contoh lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Contoh benda mati misalnya air, tanah, udara, curah hujan, sinar matahari, dan batu. Sedangkan makhluk hidup misalnya hewan, tumbuhan, jamur, dan manusia. Benda mati dapat mempengaruhi keberadaan dari makhluk hidup. Contohnya, tanah, suhu, dan curah hujan akan mempengaruhi jenis tanaman yang hidup di suatu daerah. Dan makhluk hidup pun dapat mempengaruhi keberadaan benda mati. Contohnya, banyaknya pohon yang hidup di suatu tempat, maka akan menjadikan udara menjadi lebih sejuk dan kandungan air pada tanah atau air tanah menjadi lebih banyak. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam ada dua jenis. Yang pertama, manusia menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Dan yang kedua, manusia memanfaatkan alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jenis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang pertama, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Contohnya, petani memilih waktu tanam yang tepat sesuai musim yang sedang terjadi. Biasanya, petani akan bercocok tanam padi saat musim hujan. Contoh yang kedua, nelayan memilih waktu yang tepat untuk pergi melaut. Biasanya nelayan pergi melaut saat malam hari, yaitu saat berhembus angin darat. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang kedua, yaitu manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, manusia memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam, sehingga hasil dari bercocok tanam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, nelayan memanfaatkan angin laut untuk pulang ke daratan setelah mencari ikan. Kegiatan mencari ikan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Setiap bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam pasti menyebabkan dampak. Dampak tersebut ada yang berupa dampak positif bagi alam dan ada pula dampak yang bersifat negatif bagi alam. Nah, berikut ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak positif, yaitu pengunjung pantai membuang sampah di tempatnya, sehingga sampah tidak mengganggu kehidupan biota di laut atau di pantai. Yang kedua, masyarakat mengadakan program kali bersih atau prokasi secara rutin, sehingga sungai atau kali akan tetap bersih, dan biota di sungai tersebut dapat tumbuh atau hidup dengan baik. Yang ketiga, masyarakat menyelenggarakan reboisasi di hutan yang gundul, sehingga kesuburan tanah di hutan tersebut dapat terjaga. Dan ada pula interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif. Contohnya, masyarakat membuang sampah di sungai. Kedua, pembakaran hutan untuk ladang berpindah, sehingga hutan akan cepat berkurang. Dan yang ketiga, pembalakan hutan atau illegal logging untuk mengambil kayu di hutan. Nah, berikut ini adalah interaksi manusia yang berdampak positif, sehingga kehidupan biota di laut dapat terjaga, program kali bersih atau prokasi, dan ada juga reboisasi di hutan yang gundul.
Sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif, yaitu membuang sampah di sungai, membuang sampah di pantai atau di laut, pembalakan liar atau illegal logging, dan kegiatan ladang berpindah dengan cara membuka hutan secara pembakaran. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.